selamat datang di podcast Indrapura TV kembali. Saya Sima Perwira, kita akan ngobrol-ngobrol kembali, lebih dekat kembali bersama dengan anggota Dewan. Kali ini saya akan berbincang bersama dengan salah satu anggota Dewan dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Beliau adalah Pranaya Yuda Mahardika. Ini saya juga jujur bingung ya, mau dipanggil Bapak atau Mas nih, karena sosoknya ini begitu muda, tapi ternyata sudah berkecimpung di dunia politik sudah lama begitu. Kita akan ngomongin soal peluang bisnis dan juga investasi di Jawa Timur nih pemirsa. Kalau melihat Jawa Timur sendiri ini, ternyata sudah lama banget ya dikenal sebagai lokomotif ekonomi kawasan timurnya Indonesia nih. Nah, data terbaru dari BPS dan juga Dinas Penanaman Modal menyatakan bahwa investasi di Jawa Timur tuh ternyata sudah melampaui nasional. Ini merupakan prestasi yang luar biasa begitu ya. Apalagi realisasi investasi kumulatif sudah melampaui target RPJMD Jawa Timur sendiri nih. Wow. Tapi pertanyaan besar kemudian muncul nih pemirsa. Apakah iklim investasi ini kemudian sudah merata ke seluruh wilayah di Jawa Timur? Dan apakah ini bisa menjadi suatu hal yang dapat dipastikan di tengah investasi yang dinamis banget nih. Kita nggak bisa memprediksi ke depan arahnya seperti apa begitu ya. Tantangan fiskalnya bagaimana juga kita nggak akan tahu gitu. Jangankan beberapa bulan ke depan, beberapa hari ke depan aja pasti sudah berbeda begitu kan. Untuk itu langsung aja kali ya kita akan membahas mengenai kira-kira nih ya pemirsa, peluang bisnis dan investasi Jawa Timur ini bisa jadi magnet baru atau masih menjadi magnet lama? Langsung aja. Halo, Pak Yuda, Mas Yuda? Bebas. Aduh, saya nggak dikasih pilihan ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah tegang, santai aja. Saya nggak akan nanya yang nyerempet jurang. Oh, bebas pertanyaannya. Bebas ya, aman ya. Ini di komisi saya sudah berapa lama berarti Mas Yuda? Saya udah 2 periode ini di Komisi C, periode sebelumnya di Komisi B, jadi BCC. BCC ya, banyak cita-cita atau banyak cerita-cerita di DPRD Jawa Timur gitu. Boleh tahu sedikit gitu ya, 5 tahun di Komisi C sebelumnya dibandingkan dengan 5 tahun ke depan di Komisi C, tantangannya kayak gimana sih? Ya kalau kita flashback ke 5 tahun yang lalu mungkin, periode 2019-2024, memang di Komisi C itu kita banyak melakukan rapat-rapat kerja dan sebagainya. Tapi memang di tengah-tengah kesibukan kita masih sangat optimis karena ruang fiskal kita luar biasa, dan setiap tahun itu bisa kita pastikan baik belanja maupun pendapatan itu akan merangkak naik gitu. Aman. Nah, di periode ini memang kita punya tantangan yang berbeda, Mbak Sima, gitu ya. Jadi 2 tahun berturut-turut memang 2025 kita kena undang-undang HKPD ya, di mana proporsi pembagian pajak kendaraan bermotor berbanding terbalik, dari yang tadinya provinsi lebih banyak daripada kota kabupaten, sekarang berbalik menjadi kota kabupaten lebih banyak daripada provinsi. TKD juga iya ya? Nah, di 2026 kena lagi cobaan lagi. Jadi cobaan beruntun. Nah, aduh. Gitu. Satu hal yang nggak pernah berubah. Apa tuh? Kita harus tetap optimis. Oh iya, optimis Jatim bangkit ya. Optimis Jatim bangkit. Itu adalah slogannya Jawa Timur pasca COVID kemarin, tapi kayaknya masih berlaku kayaknya. Masih berlaku, iya benar banget. Oke, itu tantangannya begitu ya. Bahwa ternyata di 5 tahun ke depan ini ada sesuatu hal, yaitu pengurangan anggaran dan juga ada perlakuan undang-undang yang menyebabkan keekonomiannya di Jawa Timur nih agak-agak struggle ya, cukup bikin kita semua istilahnya ya, kerja keras banget untuk mencari inovasi-inovasi, menutup lubang-lubang yang tertutup. Betul. Di tahun 2025 ini peluang kekurangan atau kerugian, bisa dibilang kerugian nggak sih? Enggak. Apa tuh namanya itu ya berarti? Penurunan 4, sekian T. Kalau tahun depan? Tahun depan kita sudah mendengarkan banyak statement dari Kementerian Keuangan. Pak Purbain menyampaikan bahwa transfer daerah itu akan diturunkan, dan termasuk di Jawa Timur sendiri untuk APBD Provinsi Jawa Timur, pendapatan daerah kita diproyeksikan turun sekitar 2,8 triliun di tahun 2026. 2,8 triliun. Jadi beruntun 2025 penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor, 2026 selamat datang penurunan TKD. Tapi sebagai politisi nih, apalagi sudah beberapa periode begitu kan di DPRD Jawa Timur gitu.
di Komisi C juga. Ya. Pernah nggak sih kepikiran gitu, wah kayaknya 5 tahun ke depan ini bakal kayak gini-gini, berarti saya harus gini-gini menyampaikan strategi kayak gini. Biasanya kan kalau politisi itu visioner banget gitu. Ya memang kita harus siap dengan segala situasi, Mbak. Itu intinya sebagai politisi. Nggak nyangka berarti ya? Tidak nyangka, tapi tentunya kita juga harus cepat beradaptasi. Nah, politisi itu cepat melihat arah mata angin, cepat beradaptasi terhadap situasi. Nah, jadi kalau kita melihat di tahun 2026, tentunya kita harus menyisakan belanja-belanja prioritas yang ada di APBD. Kemudian juga kita selain mengirit, nah kita juga harus berpikir inovasi. Jadi ada intensifikasi di mana pundi-pundi pendapatan kita selama ini harus kita harus kita genjot lagi. Betul. Gitu. Kemudian kita juga harus memikirkan cara-cara baru dalam menggali pundi-pundi. Nah, yaitu namanya ekstensifikasi. Nah, jadi di tengah kondisi ruang fiskal yang seperti itu di tahun 2026, hikmahnya adalah kita punya power of kepepet. Ya, gitu. Jadi harus justru banyak. Bagus ya? Iya, hikmahnya itu. Kita harus selalu mengambil hikmahnya ya. Daripada ambil yang lain ya? Ya lebih baik ambil hikmahnya aja. Betul. Gitu. Oh ternyata ada sesuatu hal yang positif. Memang berarti kalau bisa dilihat masyarakat siapapun ya di dunia sekalipun kayaknya ya, nggak cuma di Indonesia, apalagi di Jawa Timur begitu. Kalau sudah kepepet kayaknya ada aja gitu ide-ide yang muncul gitu ya. Ya. Salah satu contohnya bisa saya sampaikan seperti ini. Ketika kita sudah mendengar tentang pemotongan transfer keuangan daerah, maka ekstensifikasi yang kita lakukan adalah pertama mencoba undang-undang yang menyebutkan bahwa untuk pelaku usaha pabrikan, produsen itu harus mengurus UKL UPL dan kemudian mengatur masalah pembuangan limbah. Nah, di akhir tahun ini kita bisa menggenjot itu dan memang ditemukan ada beberapa pelaku usaha yang memang belum tertib masalah limbah. Sehingga jadinya ada penerimaan baru dari sektor denda. Nah, denda ini satu pabrik bisa miliaran, Mbak. Nah, sehingga ini kan kalau kita bayangkan ribuan pabrik yang ada di Jawa Timur, kalau kita lebih memperketat pengawasan lagi sesuai amanat undang-undang, maka akan ditemukan pundi-pundi baru berupa denda, penertiban. Nah, itu salah satu. Belum lagi yang lain lagi. Yang lain-lain banyak. MBLB kita sekarang mulai gali mineral batuan bukan logam batuan. Kemudian kita juga menggali lagi masalah mendorong pemerintah pusat untuk menerbitkan cukai rokok SKM 3, Mbak. Nah, jadi fraksi Golkar sudah rapat internal dan kami sebagai ketua fraksi juga menangkap aspirasi dari pabrik-pabrik rokok kecil yang sekarang belum berizin, begitu ya. Masih eksklusif, artinya eksklusif ini nggak dijual di minimarket manapun, dijualnya di pinggir jalan. Iya, di sudut-sudut tertentu, kan itu eksklusif ya. Iya. Nah, rokok-rokok eksklusif itu mereka adalah produsen yang sebetulnya punyalah keinginan untuk melegalisasi usahanya. Tapi mungkin kekuatan membayar cukainya tidak sebesar pabrik-pabrik raksasa. Sehingga itu juga harus diakomodir, karena satu usaha itu bisa mengakomodir 150 tenaga kerja. Sehingga ini kaitannya multiplier efeknya banyak. Nah, ini yang lagi kita perjuangkan juga ke pemerintah pusat. Kami sendiri sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi 11, yang kebetulan sama-sama dari Golkar. Kita juga sudah menyampaikan aspirasi ini. Tinggal nanti di pusat seperti apa, karena ini wewenang pusat. Ya, keberatan mungkin agak ini sih Pak, agak merasa membayar cukainya harus di awal gitu. Ya kan? Itu yang bikin para pelaku usaha rokok begitu ya agak keberatan terkait dengan hal tersebut. Mungkin ada kebijakan mungkin Pak dari Komisi C? Sebetulnya bukan masalah bayar di depan, tapi di nominalnya, Mbak. Ya, jadi kalau yang sekarang beredar itu dia nominalnya tinggi karena untuk pabrik yang produksinya pakai mesin, packagingnya pakai mesin. Nah, kebanyakan rokok eksklusif tadi itu produksinya pakai mesin, packagingnya pakai tenaga manusia. Sehingga beda kelas sebetulnya. Nah, ini yang kelas seperti itu pemerintah pusat belum menerbitkan cukai yang jenis itu. Soalnya kalau teman-teman saya bilang karena itu tadi, aduh bayarnya di depan sih. Coba kalau nggak di depan. Enggak sih sebetulnya. Bukan lebih itu ya permasalahannya ya. Ini sudah kita gali ke beberapa pelaku juga sih. Gitu. Ternyata itu. Oke deh kalau gitu. Terkait dengan Undang-Undang HKPD, TKD tadi transferan, ya bisa lah. Oh iya kemarin juga sempat ada isu terkait tadi Undang-Undang HKPD dan juga transferan keuangan daerah yang berkurang. Ini artinya yang gonjang-ganjing di awal tahun kemarin ini sudah selesai ya, sudah mengeluarkan inovasi, salah satunya adalah tadi denda limbah
Ya, seperti itu. Terus kemudian tadi mineral bukan logam batuan. Nah, kemudian kita juga terus menggali potensi-potensi lain, Mbak. Seperti misalnya kita juga intensifikasi masalah selain pajak kendaraan bermotor, juga masalah aset daerah itu juga kita genjot. Nah, karena memang aset kita ini luar biasa banyaknya, ada 4.667 se-Jawa Timur, tapi yang teroptimalisasi baru sekitar 200-an. Gitu yang teroptimalisasi, yang lainnya masih tidur. Kalau di luar negeri itu selalu saya sampaikan, di luar negeri itu orangnya santai-santai, asetnya kerja keras. Kalau di sini orangnya kerja keras, asetnya tidur. Nah, kebalikannya. Ya, ini yang mindset yang harus kita tanamkan bersama, sehingga kita kalau semua itu bergerak secara simultan, insya Allah kita bisa survive kok. Betul, padahal itu bisa masuk untuk penerimaan daerah begitu ya. Ya, betul. Oke, ini kita langsung masuk ke pembahasan utama kita nih, peluang bisnis gitu. Ada hubungannya karena memang Komisi C ini adalah yang membidangi, yang bagian cari duit lah kalau kata orang-orang. Betul, pencari uang. Yang lain penghambur uang. Waduh. Komisi lain penghambur uang, Komisi C yang harus bergerak keras gitu ya pemirsa untuk mencari celah-celah atau peluang-peluang seperti apa. Kalau melihat realisasi investasi di Jawa Timur di semester ketiga tahun 2025 ternyata sudah mencapai 30,4 triliun. Tadi juga saya sempat bincang gitu ya di awal bahwa realisasi investasinya juga melampaui nasional dan RPJMD. Artinya itu positif dong. Positif. Cuman harapannya kan tidak terlena. Kalau menurut pandangannya dari Mas Yuda sendiri nih, Komisi C yang membidangi investasi, gimana sih melihat angka tadi? Apakah Jawa Timur ini udah pantas disebut sebagai magnet investasi baru Jawa Timur atau bagaimana? Ya sebetulnya kita kalau melihat secara global, saya selalu optimis itu karena satu hal, Jawa Timur ini secara geografis tidak bisa ditiru oleh provinsi lain. Geografis kita ini adalah ya sesuai slogan sebetulnya, gerbang baru Nusantara, kan begitu ya, slogannya hari ini begitu. Kami sendiri sebetulnya tidak pernah dijelaskan secara detail tekstual, tapi saya memaknainya adalah yang pertama, Jawa Timur ini karena posisi yang strategis, dia adalah gerbang masuk dan keluar arus orang dan barang. Nah, baik itu dari barat ke timur, maupun dari timur ke barat, maupun juga ke Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Artinya, kita punya peluang yang luar biasa. Khususnya pertama mungkin kalau kita bicara hari ini Presiden Prabowo, kebijakan yang kita kawal salah satunya adalah kedaulatan pangan. Kalau bicara mengenai kedaulatan pangan, tentunya tidak lepas dari Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional, Mbak. Jadi kalau kita ngomong beras misalnya, padi ya, padi itu 30%-nya adalah dari Jawa Timur. Betul. Kemudian jagung itu hampir 40% nasional dari Jawa Timur. Gula itu 50% dari Jawa Timur. Kopi terbesar di Jawa adalah Jawa Timur. Jadi luar biasa lah pokoknya Jawa Timur ini. Telur, ayam, semua dari Jawa Timur. Sehingga kalau kita misalnya ngomong Kalimantan aja, Kalimantan termasuk yang katanya nanti ada IKN gitu ya. IKN itu pasti nanti akan menjadi... Tunggu sebentar, katanya, nggak yakin banget. Ya katanya undang-undang maksud saya. Tertuang di undang-undang adalah seperti itu. Siap. Maka suatu saat ketika IKN ini beroperasi secara maksimal, tentunya akan menambah jumlah penduduk. Dan di Kalimantan nggak bisa nanam apa-apa, cuma ada sawit, batu bara, hanya itu aja. Mereka nggak bisa nanam kopi, nggak bisa nanam padi, nggak bisa. Sehingga pasti butuhnya dari luar pulau. Luar pulau itu yang salah satunya adalah Jawa Timur yang terdekat dengan Kalimantan. Ya, sehingga posisi strategis itu menjadi daya tarik lah menurut saya. Daya tarik sehingga banyak investor nasional baik dari Jakarta, dari provinsi lain itu banyak yang masuk ke Jawa Timur sehingga angka tadi itu menurut saya masuk akal. Penambahannya memang tiap tahun signifikan. Artinya Jawa Timur sendiri sudah membaca peluang begitu ya, dengan adanya program strategis nasional tentang kedaulatan pangan, di mana kemudian Jawa Timur sendiri ternyata sudah punya nih slogan lumbung pangan nasional. Jadi kayak why not, kenapa enggak gitu kan, gayung bersambut begitu ya. Artinya apakah ke depannya ini nanti bidang pangan pertanian ini akan lebih dikedepankan terkait dengan bisnis dan juga peluang investasinya nih? Saya rasa itu sangat-sangat mungkin, sangat-sangat saya optimis akan ke arah sana. Karena hari ini pun kalau kita lihat telur itu di Blitar, ayam telur di Blitar. Kemudian ada industri bandeng di Gresik, di Sidoarjo. Kemudian industri kopi di Bondowoso, Jember, Banyuwangi. Itu sudah mengarah lah ke sini. Dan kita harus harus membuat kebijakan-kebijakan ke depan memang yang bisa membooster itu gitu. Nah,
Kalau kita bicara pangan, ya memang Jawa Timur hari ini, dan itu memang apa ya, angka-angka itu semua rasional dan harus kita genjot Mbak ke depan Mbak. Jadi masih apa ya, itu masih belum optimal kayaknya gitu, masih bisa di-boost lagi. Masih bisa di-boost lagi. Yes. Apakah itu akan menjadi rancangan kebijakan teman-teman di Komisi C ke depan nih, selama 5 tahun ke depan, untuk menggenjot lagi investasi di bidang ketahanan pangan? Ya, sebetulnya kalau kita lihat investasi di bidang ketahanan pangan, pertama yang secara otomatis bergulir adalah MBG. Hari ini kalau kita melihat di berbagai tempat, mungkin di dekat rumah kita masing-masing juga sudah mulai ada dapur ya kan, MBG, stasiun MBG, SPPG. ya SPPG ya itu. Kemudian tentunya itu terkait dengan jumlah penduduk kita yang memang banyak, 40 juta penduduk hari ini. Kemudian kita masih bisa mendorong itu. Beberapa waktu yang lalu Komisi C memang dalam berbagai hearing kita memang menginginkan adanya BUMD pangan, Mbak. Gitu. Nah, BUMD pangan ini sangat penting karena di tempat-tempat lain, seperti misalnya di Jakarta mereka punya BUMD yang namanya food station, yang memang khusus supplier pangan. Nah, ini kita sebagai lumbung pangan nasional, kita belum punya yang memang BUMD khusus untuk itu. Satu-satunya yang mendekati baru anak usaha BUMD yang namanya Puspa Agro. Ya, itu pun ya, kan ada sama-sama jeda ya. Iya. Itu pun titik-titik ya. Itu pun belum maksimal gitu ya. Siapapun yang ke sana atau melihat kinerja secara keuangan tidak akan berani bilang itu maksimal. Karena secara faktual memang masih minus. Nah, sehingga ini yang harus kita optimalkan, kita pikirkan bersama antara legislatif dan eksekutif untuk bagaimana ke depan bisa maksimal betul-betul menjadi booster potensi Jawa Timur untuk bisnis dan investasi ke depan. Oke, kalau melihat porsi antara penanam modal asing sama penanam modal dalam negeri, ini kayaknya di Jawa Timur sendiri lebih banyak penanam modal dalam negeri daripada asing nih. Betul. Ini kedepannya bakal seperti apa? Mau merambah asing juga kah? Bekerja sama dengan mitranya di DPM PTSP? Atau ya udah yang ada aja dulu para penanam modal dalam negeri, entah itu dari luar pulau A, yang penting mau berinvestasi ke Jawa Timur. Karena kalau melihat pergerakannya Ibu Khofifah begitu ya, saya salut banget begitu dengan beliau karena sudah bergerilya ke Sumatera, ke Nusa Tenggara, ke Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Artinya memang sebenarnya melalui Bu Khofifah sendiri, saya melihat bahwa Jawa Timur terbuka nih, karena melihat bahwa penanam modal dalam negerinya begitu banyak, jadi kayak langsung aja saya jemput bola ibarat kata gitu. Iya. Dan itu memang selalu kita dorong, Mbak. Jadi hal-hal seperti itu. Kami melihat mitra kami misalnya di Komisi C itu ada DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal. Kami tahu program-program kerjanya mereka itu sudah pameran peluang usaha di luar negeri, bahkan di beberapa tempat. Dan itu ada juga yang menghasilkan akhirnya investor-investor yang datang ke Jawa Timur. Nah, memang di tengah keterbatasan ruang fiskal kita ini, kita harus melihat seberapa dampaknya. Kita misalnya mempromosikan, kemudian dapatnya masuk berapa. Tapi program-program semacam itu memang bagi kami adalah salah satu program prioritas. Karena pasti akan menurunkan tingkat pengangguran, pasti juga akan berpengaruh ke penurunan angka kemiskinan, dan sebagainya. Sehingga mungkin orang melihatnya, wah itu jalan-jalan tuh ke luar negeri apa. Tapi disitulah justru kita bisa menggait investor-investor dari luar provinsi maupun luar negeri. Dan saya juga selalu sampaikan ke mereka, untuk sekalinya berangkat itu harus terintegrasi. Artinya tinggalkan ego sektoral gitu ya. Bawalah perbankan kita ke luar negeri, ke luar provinsi. Kemudian juga bawalah dinas UMKM dan koperasi. Bawalah juga BPKAD sebagai pengampu aset-aset Pemprov yang tadi masih banyak tidur gitu ya, untuk dijual keluar. Nah, itu hal-hal seperti itu yang masih fungsi pengawasan kita jalankan betul, Mbak. Tapi kenapa sih Mas sebenarnya Jawa Timur sendiri ini lebih banyak diisi oleh para penanam modal dalam negeri daripada asing? Kalau ngomong dalam negeri, Mbak, karena memang kita promosi ke luar negerinya memang masih kurang. Ya itu tadi saya sampaikan di awal, keterbatasan ruang fiskal kita. Nanti kalau kita nganggarkan perjalanan ke luar negeri dipikir jalan-jalan. Oke, gitu tunggu sebentar. Ini ngomongin soal fiskal, tapi kan sebelum ada efisiensi di tahun 2024 ke belakang begitu ya, itu kan tidak ada efisiensi, artinya sebenarnya bisa dong. Ya, dan itu sempat dilakukan memang. Saya tahu persis, sempat dilakukan, dan saya tahu persis efeknya ada. Jadi mereka laporan ke kami. Habis ketemu dengan pengusaha-pengusaha di
negara X gitu. Kemudian beberapa waktu setelah itu ya, mereka datang dari luar negeri itu datang ke sini untuk melihat peluang usaha, datang kemudian akhirnya betul-betul membuka usaha. Artinya realisasi itu ada gitu. Nah, cuman bicara tahun berikutnya lagi dan tahun berikutnya lagi tentunya sudah lain. Kita bicara keterbatasan keuangan fiskal. Sehingga yang kita genjot sementara ini ya promosi di dalam negeri untuk investor dalam negeri, ataupun kalaupun promosi ke luar negeri itu menggunakan media digital yang itu tidak seoptimal datang. Iya sih, betul. Ya. Tapi kan ada kedutaan besar. Itu kan instansi lain ya Mbak ya, instansi lain di luar kewenangan Pemprov yang tentunya mereka pun tidak bisa kita gerakkan secara langsung. Jadi mereka punya pimpinannya sendiri gitu yang bukan di ranah kita, sehingga kita tidak bisa menggantungkan diri kita pada mereka. Gitu. Oke, jadi nggak bisa serta-merta, oh ada kedutaan besar, ini harusnya bisa masuk melalui sana. Nggak bisa kayak gitu bisa, ya? Bisa. Tidak seperti itu birokrasinya ya? Iya, tidak seperti itu. Oke, baiklah. Tantangannya sebenarnya apa sih Mas yang menjadi kendala selain efisiensi, terus kemudian kebijakan fiskal yang makin kesini ternyata makin menjadi tantangan begitu ya bagi Jawa Timur, dan juga apa kemudian yang menjadi tantangannya? Tantangannya sampai hari ini bisa saya katakan adalah masalah kepastian. Artinya kepastian itu bicara kepastian hukum yang pertama, yang kedua kepastian alur perizinan. Nah ini juga karena kalau kita bicara perizinan, misalnya orang mau buka pabrik, pasti kan dia selain ngurus di DPM PTSP untuk perizinan awal yang fundamental ya, tentunya dia berikutnya lagi harus ngurus misalnya SLF PBG. Nah kemudian kalau ngurus SLF PBG itu ke pemerintah kota atau kabupaten, dia harus ngurus lagi sendiri, mencari-cari kenalan sendiri. Kemudian misalnya ada limbahnya, maka dia harus ngurus UKL-UPL di Dinas LH Provinsi misalnya gitu. Nah ketemunya dengan siapa, loketnya di mana, katakanlah begitu. Nah saya selalu sampaikan kepada DPM PTSP, tolong menjadilah sesuai namanya gitu. DPM PTSP, satu pintu. Satu pintu itu artinya ya satu pintu itu dia bisa bantu ngurus investor itu sampai dengan final. Gitu. Bukan hanya cuman NIB-nya saja gitu. Nah, jadi harus betul-betul dia bisa mendirect, oh mau buka apa Pak? Pabrik. Oh ya butuh apa? UKL ini Pak. Butuhnya persyaratannya ini. Jadi betul-betul jadi kamus perizinannya Jawa Timur itu ya DPM PTSP harusnya. Oh itu ngurusnya ke sini Pak. Namanya orangnya ini. Nanti saya sambungkan, monggo dia ngurus lagi. Kalau ada kendala balik kita. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh DPM PTSP seperti itu, gitu Mbak. Jadi selama ini belum terjadi seperti itu. Jadi habis ngurus NIB misalnya di DPM PTSP, mau ngurus UKL-UPL bingung. Ke siapa, syaratnya apa, mendal, akhirnya nggak jadi buka. Nah, itu kendala. Sehingga kadang-kadang angka investasi dengan realisasi investasi itu ada gap. Ya, jadi rencana investasi dengan realisasi itu ada gap. Nah, tapi di Jawa Timur realisasinya udah cukup baik. Seperti tadi datanya itu. Betul. Tapi kan kita juga punya yang namanya Jatim Online Single Submission atau JOS. Betul. Itu kurang? Kurang. Ternyata? Saya katakan kurang. Ya, karena memang masih baru di permukaan saja. Belum ke perizinan yang detail. Saya katakan lagi contoh. Misalnya dia membuka tambang misalnya. Tambang ada pabriknya. Nah, itu di jalan provinsi misalnya gitu. Maka ada lagi. Selain UKL-UPL, ada perizinan lagi namanya Amdalalin ke Dishub Provinsi. Nah, itu lewat mana ngurusnya? Ternyata Dishub punya aplikasi lain lagi. Nah, itu nggak dimasukkan ke dalam situ. Tidak terintegritas. Iya, tidak terintegrasi. Betul. Nah, ini yang selalu saya tekankan. Mungkin nanti mau ngajukan kredit permodalan misalnya, harusnya ada aplikasi juga ke Bank Jatim, nyambung. Nah, itu betul-betul membantu kalau orang mau buka usaha itu harusnya seperti itu. Satu pintu untuk banyak perizinan sehingga dia bisa beroperasi, sampai bisa beroperasi. Tapi udah disampaikan belum sama Kepala DPM PTSP? Sudah berapa kali. Dan itu akan diperbaiki katanya untuk di tahun depan ini mulai sudah berbeda nanti. Insya Allah berbeda. Apa katanya Bu Kepala? Apa katanya Bu Kepala nih setelah mendapat ibarat kata saran lah atau masukan dari Komisi C? Ya tentunya kalau beliau di rapat ya pasti menyampaikannya ya pasti akan kita laksanakan segala macam. Tapi kan selalu dalam rapat kerja itu kita akan cek lagi. Kadang-kadang kan kita ini sebagai kalau orang OPD itu dia tidak banyak tahu tapi tahu banyak gitu ya. Jadi kalau bicara penanaman modal ya dia tahu soal penanaman modal dalam sekali. Nah, tapi kalau kami di Dewan itu tahu banyak tapi tidak tahu dalam. Nah, sehingga kita kadang-kadang memang harus ada yang mengingatkan untuk terus fungsi pengawasan ini kita jalankan gitu. Panggil lagi. Udah dilakukan belum masukannya kemarin?
Nah, ini gimana gitu. Itu Harus tugas ada kita di Dewan. monitoring memang, betul. Monitoringnya betul. seperti itu. Kita digaji untuk itu. Ya, betul sekali. Oke deh, ngomongin Ya. soal peluang bisnis dan juga investasi Hmm. di Jawa Timur ini kan ke depannya Hmm. dari pemerintah sendiri, apalagi Komisi C, membuka peluang akan ada ibarat kata seperti peluang bisnis di bidang ketahanan pangan, Ya. begitu ya. Ya. Nah, kalau melihat dari bisnis dan juga investasi yang ada di Jawa Timur, ini rata-rata yang masih menjadi primadona adalah manufaktur, Ya, industri, betul. F&B gitu. Kalau F&B, food and beverage itu masih masuk akal begitu ya. Tapi kalau dikaitkan dengan industri ini seperti apa? Kemudian bisa akhirnya muncullah inovasi agar biar tidak ada yang namanya ego sektoral tadi, tapi saling kawin, saling Ya. bersinergi begitu, Mas Betul. Yuda. Kalau saya melihatnya begini, Mbak. Kenapa pangan itu masih favorit ya? Contoh kan kita di sini punya CJ dari Korea itu kan. Kita masih punya CP dari Thailand gitu ya. Jadi memang selalu favoritnya adalah di bidang pangan. Primadona itu adalah di bidang pangan dan itu memang betul. Karena lahan kita yang luas luar biasa ini, luas banget dan subur. Nah, itu adalah modal utama kalau mau bisnis pangan. Sehingga kalau keterkaitannya dengan lintas sektoral tentunya tadi yang saya sampaikan ada 4.667 lahan dan 4.000 sekiannya itu masih tidur, baru 200 sekian yang teroptimalisasi, maka lahan-lahan itu bukan hanya di perkotaan loh, Mbak. Bukan hanya berupa gedung loh, tapi juga lahan persawahan, lahan perkebunan, yang mana itu belum tentu semua investor-investor khususnya di bidang pangan itu tahu kalau di Jawa Timur ternyata Pemprov punya loh aset yang ribuan hektar yang bisa ditanami misalnya jagung misalnya gitu atau ditanami tebu misalnya. Itu belum tentu semua tahu. Nah, sehingga kami sempat melakukan juga DES, Mbak, namanya. DES optimalisasi aset. Jadi seluruh OPD, puluhan OPD yang mempunyai aset-aset, baik sudah dipakai ataupun belum dipakai, itu kita kumpulkan jadi satu. Kita tanyain satu-satu, Dinas A, berapa asetmu? Yang sudah kepakai berapa? Yang tidur berapa? Nah, dikumpulkan jadi satu, dirangkum, itu kemudian kita perintahkan kepada BPKAD dan DPMPTSP untuk setiap pameran keluar, harus dipamerkan aset-aset itu. Oh, sekarang harus seperti itu? Harus, mulai tahun 2026 harus dipamerkan itu. Bagus. Peruntukannya kayak apa, luasnya berapa, Iya. idealnya dipakai apa, dan seterusnya. Jadi kita betul-betul sampai ke teknis loh, Mbak, ini, Mbak. Sudah ngomong teknis banget. Karena kita pengen PAD, Mbak, supaya ruang fiskal kita lebih besar. Karena kalau misalkan DPM PTSP mau istilah kata mencari alibi begitu ya, atau mencari alasan, kita sudah kok sebenarnya untuk memberikan sosialisasi, publikasi terkait dengan aset-aset Jawa Timur. Iya, memang sudah. Tapi ternyata baru di website aja atau di dashboard aja begitu ya. Belum sampai ke jemput bolanya. Betul sekali. Baiklah, kita akan bahas lagi lebih lanjut pemirsa terkait dengan peluang bisnis dan juga investasi di Jawa Timur ini. Apakah bisa menjadi magnet baru bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing? Sesaat lagi tetap bersama kami. Bersama kita di podcast Indrapura TV. Seru banget ngobrolnya sama Mas Yuda nih, seorang politisi dari fraksi Golkar dan sekarang sedang mengampu amanah di Komisi C DPRD Jawa Timur. Peluang bisnis yang memang sudah disampaikan oleh Mas Yuda tadi begitu ya, bahwa ternyata kedepannya akan ada rencana bisnis di bidang ketahanan pangan sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto begitu ya. Tapi masalahnya kalau misalkan ketahanan pangan gitu ya, Mas Yuda, tentu kita butuh lahan dong untuk itu. Nah, secara kelahanan apakah sudah memadai dibandingkan dengan aset-aset Provinsi Jawa Timur yang katanya Mas Yuda tadi banyakan tidurnya nih daripada produksinya atau produktifnya nih? Iya, kalau kita bicara ketersediaan lahan, memang hari ini di Jawa Timur, selain aset dari Pemprov yang tadi saya sampaikan, kita juga masih punya aset-aset miliknya PTPN. 10, 11, 12 itu di Jawa Timur. X10, 11, 12 sekarang jadi PTPN 1 ya. Kemudian berikutnya lagi kita juga punya perhutani. Lahan perhutani itu luar biasa luasnya dan itu bagus banget biasanya untuk nanam sayur, kubis, wortel, kopi. Nah, itu selalu begitu sehingga kita melihat peluang itu masih sangat ada. Bayangkan dengan lahan yang baru sedikit kita pakai, itu saja sudah suplai beras kita 30% nasional.
apalagi kalau lahan-lahan tidur semuanya miliknya negara tadi itu kita hidupkan semuanya untuk nanam beras misalnya. Wah ya pasti kedaulatan pangan beneran. Saya meyakini itu. Karena kalau kita bicara kedaulatan Mbak, berarti kan bukan hanya ketahanan ya. Kedaulatan itu sudah bukan hanya kita nggak kekurangan, tapi kita sudah surplus. Sudah bisa ngirim ke luar negeri bahkan. Nah itu yang kita kejar hari ini, kedaulatan itu. Oke, apakah sudah terpikirkan juga nih untuk kemudian membuka lahan produktif milik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini dikaitkan dengan isu lingkungannya? Amit-amit jangan sampai kayak Sumatera begitu ya. Kemarin beberapa waktu lalu kan Sumatera, bahkan sampai sekarang begitu ya, Sumatera masih menjadi highlight di mana-mana begitu ya, karena isunya saya tidak bisa berani bilang kenyataannya seperti apa begitu ya. Isunya akibat pembalakan liar untuk membuka lahan sawit baru begitu ya. Akhirnya jadi banjir kemana-mana gitu. Kita nggak mau dong Jawa Timur seperti itu. Oh, naudzubillah. Maka dari itu, apakah kemudian sudah dipikirkan isu terkait dengan lingkungannya, terus juga AMDAL-nya seperti apa? Ya tentu kalau kita pasti ikut berduka ya Mbak ya, apa yang terjadi di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Yang jelas kalau untuk di Jawa Timur sendiri sebetulnya memang lahan yang bisa kita maksimalkan itu masih sangat terbuka luas. Hanya kita kedepannya itu yang harus kita pikirkan bersama-sama adalah bukan hanya DPRD, tapi seluruh elemen masyarakat, seluruh aparat penegak hukum harus sama-sama kita untuk melakukan pengawasan. Intinya di pengawasan itu aja. Kalau kita hari ini apa ya, ada isu apa kan belum tentu seorang anggota dewan itu tahu dari pucuk Banyuwangi sampai Pacitan apa yang terjadi. Tapi kalau kita sama-sama bersama dengan netizen juga ya untuk mengawasi bareng-bareng, nah inilah harapan kita bisa meraih kedaulatan pangan sekaligus juga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang negatif yang mungkin terjadi. Tapi kalau kita bicara hari ini pun di Jawa Timur, kita juga lagi membahas, mungkin ini bukan komisi saya, jadi di luar sedikit ya pembahasannya, tentang Raperda kehutanan Mbak. Itu juga lagi dibahas sekarang. Tentunya di situ termasuk pasal-pasal tentang perhutanan sosial, di mana memang hutan produksi itu ada yang peruntukannya untuk tanaman-tanaman yang harusnya pangan. Tidak diberikan izin untuk apapun kan, untuk apa namanya jual beli ataupun untuk berbisnis lah. Akhirnya karena undang-undang tentang perhutanan sosial maka diperbolehkan khusus untuk tanaman pangan. Boleh itu. Nah, itu sudah kami adopsi di Raperda kami. Sekarang lagi dibahas Raperdanya. Kemudian ini menarik nih. Iya, nah itu nanti kan tentunya kita harus tahu pasti mana-mana yang memang akhirnya teralihkan dari hutan produksi menjadi lahan pertanian pangan. Nah, kemudian ya komisi yang terkait harus melakukan pengawasan juga ke depannya dong gitu. Setelah beralih fungsi misalnya dari hutan menjadi lahan tebu misalnya begitu. Nah, kira-kira gimana pengawasannya? Nah, itu harus bareng-bareng, nggak hanya komisinya saja tapi juga OPD-nya, APH-nya harus bareng-bareng. Masyarakat yang nanam di situ juga harus ini gitu. Harus ikut mengawasi. Serem ya? Serem, karena melihat di Jawa Timur sendiri aja kemarin Malang baru banjir. Betul. Nah, betul. apalagi orang-orang tuh pasti mikirnya, wah ini gara-gara hutannya dipakai untuk pariwisata, bisnis pariwisata. Kalau di Gunung Kawi sendiri Mbak, sekarang mungkin kalau dilihat, banyak sekarang hutannya yang sudah beralih fungsi menjadi tanaman kopi hari ini. Ya, tapi kan sebetulnya selama dia tidak gundul, nggak masalah gitu ya. Ini menurut saya ya, artinya tanaman pohon yang punya akar untuk menyerap ini ya, menyerap kan, menyerap air ya. Saya juga, gitu, karena saya juga bukan ahli, saya bukan ahli ya. Nah, jadi kayak saya kan melihatnya ini tanaman kopi dan berizin loh, artinya dia legal, bukan barang liar ini. Nah, tinggalkan pengawasannya aja, gimana dia membuat saluran airnya misalnya, atau apakah setelah hutan produksinya diganti tanaman kopi, apakah dia si pengusaha harus nanam di tempat lain misalnya jumlah yang sama dengan ini. Nah, itu kan hal-hal seperti itu kan yang harus dimasukkan dalam Raperda ini dan harus diawasi bersama antara DPRD dan seluruh elemen yang ada gitu. Nah, saya agak deg-degan ini ngomongin soal kayak gini ya. Karena memang sejujurnya seperti kita butuh karena jumlah penduduk makin banyak pasti begitu ya. Kebutuhan pangan menambah ya. Tapi masalahnya ketersediaan lahan ini kalau misalnya kita mengambil lahan yang secara alaminya adalah digunakan untuk menahan hujan atau untuk kebaikan lingkungan, rasa-rasanya itu kurang apik begitu, kurang bijak. Ada bedanya Mbak antara hutan lindung dengan hutan produksi. Nah, itu yang harus diketahui ya. Nah, masalahnya yang terjadi di Sumatera kemarin jangan sampai gitu terjadi di
Jawa Timur Bukan. juga. Peruntukannya sudah berbeda Hmm. memang. Ada hutan lindung, ada lahan konservasi, ada hutan produksi. Hmm. Yang diperbolehkan itu adalah hutan produksi. Dan itu pun tidak boleh pembalakan liar. Di situ pun juga harus ada izinnya. Dari Kementerian Kehutanan loh Mbak, izinnya bukan dari Pemprov, bukan dari Pemkab. Langsung dari kementerian. Artinya itu kan udah melewati filter yang luar biasa gitu ya. Nah, itulah yang harapan kita bisa teroptimalisasi walaupun memang semuanya itu butuh pengawasan. Nah, tinggal pengawasan itu adalah kuncinya. Oke, artinya komitmen dari Komisi C sendiri, wah ini ada nih, misalkan ya pengusaha dari luar pulau kayaknya tertarik deh untuk membuka peluang bisnis di bidang ketahanan pangan. Tapi sepertinya lahan yang seperti itu cocok deh. Nah, gimana nih kalau misalkan ada studi kasus seperti itu? Ya dari tentunya Komisi kan C? semuanya harus memiliki izin. Kita nggak akan berani Mbak, karena hari ini pun kami sedang berusaha untuk melakukan pengawasan di lahan-lahan Pemprov yang itu digunakan tanpa izin. Itu ada banyak tempat rumah-rumah dinas yang ditempati turun-temurun. Akhirnya terus dikasih surat teguran malah ngelawan kayak gitu-gitu. Tapi disuruh bayar sewa juga nggak mau. Nah, kayak gitu-gitu sedang kita lawan hari ini. Sehingga itu pun saya pikir akan berlaku dengan usaha-usaha atau lahan-lahan pertanian yang juga tanpa izin. Itu juga akan berlaku sama. Intinya Jawa Timur dan juga DPR Jawa Timur punya komitmen lah ya, agar apa yang terjadi di Sumatera sana tidak terjadi juga di Jawa Timur gitu. Kalau bisa ya sudah lahan yang memang sesuai dengan peruntukannya. Hutan lindung ya jangan gitu, nggak boleh. Ya. Hutan produksi ya boleh, tapi itu pun izinnya harus dari perhutani, desa, kabupaten, provinsi, baru kementerian, jauh banget. Dan itu pun harus orang lokal yang ngerjakan. Artinya bukan korporasi, nggak boleh korporasi Mbak. Oke, kita ngomongin soal peluang bisnis lain. Ini kabar terbaru menyebutkan bahwa daerah seperti Sumeneb dan juga Lumajang ini ya didorong menjadi magnet baru. Kalau strateginya Komisi C DPRD Jatim sendiri seperti apa nih terkait dengan pemerataan investasi biar nggak terpusat di Surabaya aja? Betul. Jadi investasi ini kan tadi saya sampaikan hari ini kami gembar-gemborkan memang di bidang pangan. Tapi kalau ngomong di pemerataan Mbak, memang investor itu pasti ada banyak faktor yang pasti dilihat. Tadi saya sudah bahas di awal kepastian hukum, kepastian perizinan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur dan perizinan. SDM, sorry. Jadi infrastruktur ini kan di Jawa Timur ini hari ini salah satu daya tariknya adalah jalan tol. Jumlah pelabuhan yang banyak, sekitar 22 pelabuhan. Kemudian kita juga punya stasiun kereta api, kita punya bandara. Nah, kalau tadi ngomong Sumeneb, dia punya bandara. Hari ini pun Komisi D, setahu saya, mereka sedang melakukan percepatan untuk Trans Jatim Madura Raya. Nah, yang nantinya akan sampai Sumeneb. Katanya teman-teman Komisi D begitu. Nah, sehingga itu pun akan menjadi salah satu magnet juga. Kemudian kita juga melihat SDM, Mbak. Tentunya ini juga adalah PR bagi kita semua. Tidak hanya pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi kota kabupaten pun juga harus menyiapkan SDM yang memang mumpuni untuk investasi yang akan masuk. Jangan sampai investasi masuk tapi tidak menyerap tenaga kerja yang ada di kabupaten itu. Untuk apa investasi seperti itu? Tapi kan juga nggak bisa dipaksakan ketika ada kualifikasi tertentu yang harus dimiliki. Misalnya, ya sedikit-sedikit harus bisa bahasa asing misalnya gitu, bahasa Inggris misalnya, itu kan basic hari ini. Bahasa Inggris tuh kalau bagi kita yang di Surabaya, Malang mungkin sudah bukan barang langka, barang umum. Tapi belum tentu di kabupaten lain itu adalah barang umum juga gitu ya Mbak ya. Sehingga ya ini yang harus dinas-dinas ini harus betul-betul memikirkan ke depan seperti apa SDM yang disiapkan sehingga investasi itu mau masuk dengan SDM yang kita ini terkenal etos kerjanya orang Jawa Timur itu kan kuat etos kerjanya itu ya, pekerja keras. Tapi ininya mumpuni nggak? Nah itu kan pasti investor juga mikir Mbak. Gitu. Sehingga marilah kita sama-sama ini. Kalau Sumeneb tadi infrastruktur udah oke ke depan, SDM-nya harus perbaiki. Itu yang menjadi daya jual dari Jawa Timur? Salah satunya adalah itu, ya SDM. Kalau sejauh ini seperti apa memangnya Mas Yuda kalau melihat SDM di Jawa Timur nih? Ya kita kan punya IPM Mbak. IPM kita bukan yang paling buruk kok, malah cukup bagus pertumbuhan IPM kita. Ya. Sehingga IPM ini harus tinggal meratanya saja yang perlu tadi seperti investasi itu meratanya yang perlu. Gitu ya. Masing-masing kabupaten kota punya daya tariknya masing-masing kok Mbak, pasti itu. Hanya tinggal SDM, kepastian hukum, kayak gitu-gitu tuh faktor-faktor yang pasti mempengaruhi Mbak. Itu. Oke, tapi saya juga mendengar nih, saya ngobrol-ngobrol juga gitu ya dengan para teman-teman pengusaha. Wah, tapi Mas Yuda juga pengusaha nih. Ternyata bisnisnya ada beberapa begitu ya teman-teman. Nah,
Saya mau tahu perspektifnya Mas Yuda terlebih dahulu nih sebagai seorang pengusaha ya, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi. Kalau sebagai seorang pengusaha yang ingin menanam modal di suatu tempat, nah kira-kira perspektifnya Mas Yuda nih ya, terlepas dari komisi C-nya, apa sih kira-kira yang dilihat gitu, yang bisa dijadikan pembelajaran atau indikator untuk Jawa Timur, yang bisa diaplikasikan untuk Jawa Timur nih? Ya kalau saya sih, karena usaha saya ada salah satunya di bidang F&B, misalnya saya mau buka cabang nih gitu ya kan, ya pasti salah satunya pertama daya beli, itu dulu. Jadi karena kita di bidang F&B, misalnya buka F&B yang kapasitasnya 300 seat misalnya gitu. Dan ini memang akan kita buka ke depan, Mbak. Saya ada rencana itu memang dalam bulan-bulan depan ini. Jadi misalnya 300 seat gitu, nah apakah daya belinya cukup? Nah itu yang pertama. Market ya? Marketnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus lihat SDM yang akan kita pekerjakan di situ. Kira-kira moral hazardnya besar atau tidak. Nah ini juga penting Mbak, karena nggak mungkin dong kita mengawasi 24 jam gitu kan. Ya pasti kita harus percaya pada orang lain. Sehingga SDM itu menjadi penting. Kemudian juga pengalaman kami waktu membuka cabang di salah satu tempat, itu ternyata SDM-nya nggak mumpuni untuk mengerjakan multitasking atau mengerjakan pesanan yang jumlahnya banyak dan beragam. Nah, itu kan kembali lagi ke SDM. Gitu. Jadi ya kerja keras dia, tapi ada yang luput gitu. Nah, ini yang masih PR kita, Mbak. PR kita harus kita benahi. Dua indikator itu ya, pasar dan juga SDM. Itu yang Anda lihat ketika ingin menanam modal dalam suatu usaha apapun itu. Betul. Satu lagi Mbak, kepastian perizinan. Iya, jangan sampai kita sudah ngurus NIB, sudah ngurus macam-macam, ternyata maaf ya, mungkin ada pemalakan gitu kan, ya dipalak segala macam itu. Sepenting itu ya kepastian perizinan. Penting banget. Bagi para pengusaha. Ya. Oke. Tapi di Jawa Timur sendiri sebenarnya sudah ada program sadar legalitas berusaha atau Saleha nih, yang merupakan program pendampingan pemerintah provinsi terhadap UMKM nih kalau kita bicara soal para pengusaha begitu ya, untuk mendapatkan legalitas atau NIB. Tapi sepertinya tidak semua orang tidak semua orang terpapar informasi itu. Betul. Terpapar pentingnya punya NIB. Ya jangankan programnya Mbak, dengar nama judulnya aja Saleha itu banyak orang yang ngira, wah Mas saya pikir Saleha itu cewek cantik pakai hijab gitu ya, anggun begitu. Wah ini berarti namanya yang salah. Iya, ternyata sadar legalitas berusaha. Nah, berdasarkan pantauan kami Mbak, dalam tahun 2025 ini sudah ada hampir 50 desa tempat diadakannya Saleha di seluruh Jawa Timur. Ya. Dan hampir tidak ada satupun titik Saleha itu yang sepi. Jadi ketika buka, ini kan program jemput bola aja sebetulnya. Betul. Membantu masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh legalitas NIB. Nah, jemput bola ini hampir tidak ada sepi, selalu rame. Selalu ratusan orang yang datang. Gitu. Sehingga kami melihat ya memang UMKM di kita ini banyak, tapi yang berizin tuh mungkin baru sekian persen ya kayaknya ya. Tapi kan sebenarnya Jawa Timur sendiri sudah punya program kredit kesejahteraan atau Prokresra gitu ya, yang merupakan program pembiayaan bunga rendah, jadi cuma 3% aja per tahunnya untuk UMKM gitu. Realisasinya seperti apa nih? Ya alhamdulillah realisasinya selalu terpakai 90% ke atas. Nah ini kan program memang yang kita titipkan, kita anggarkan di Bank UMKM. Salah satu BUMD kita, adiknya Bank Jatim, nah, yang memang khusus melayani UMKM ya. Jadi UMKM apapun itu, mau tambal ban, mau bakul seblak, pentol, nah, semua itu bisa ngakses itu, minimal 5 juta, maksimal 50 juta. Dan per tahun bunganya ya 3%, which is itu di bawahnya KUR yang 6% kan. Nah, cuman memang masih pakai jaminan Mbak, karena kita tidak ingin seperti case di bank sebelah itu, bank apa itu namanya itu. Itu ya. Itulah saya nggak boleh sebut nama kan. Nah itu jadi memang sangat-sangat membantu dan hampir setiap kali kami turun baik itu Saleha, kemarin saya kebetulan juga menghadiri salah satu dua titik Saleha itu, kami mengajak bank UMKM juga. Jadi di samping pelaku UMKM ini kita bantu perizinan NIB, langsung kita tawari kredit Prokresra gitu. Jadi nyambung jadi satu. Nah kan itu dinas harus seperti itu. Tidak boleh dia ego sektoral gitu. Itu tanggung jawabnya sana. Wah ini anggaran kita, kamu jangan ikut-ikut. Nah itu nggak boleh.
harus sekalian ditawarkan ini kredit, ditawarkan apalagi misi dagang, mungkin ditawarkan atau apapun lah. Jadi sekali dayung itu anggaran ini bisa lebih lebih menghasilkan banyak outcome gitu. Terserap juga dengan optimal begitu ya. Ya. Terakhir Pak, apa nih yang mau disampaikan kepada calon investor kita Jawa Timur gitu ya, entah itu dari dalam negeri maupun dari asing nih? Oke, Jawa Timur punya lokasi geografis yang tidak bisa ditiru oleh provinsi manapun. Kita sangat strategis posisinya. Kemudian kita punya rakyat yang pekerja keras, etosnya luar biasa. SDM yang unggul dibandingkan provinsi-provinsi lain, relatif unggul. Kemudian kita juga punya keunggulan di bidang infrastruktur, tentunya baik itu jalan tol, baik itu jalan provinsi dan nasional. Kemudian juga infrastruktur transportasi di Transjatim, pelabuhan-pelabuhan, stasiun dan bandara itu cukup memadai di seluruh Jawa Timur. Dan tentunya juga infrastruktur digital kita, sinyal internet itu juga sudah sangat mumpuni, sehingga kami melihat Jawa Timur masih menjadi favorit. Jadi monggo silakan datang ke Jawa Timur, silakan pasti akan menjadi makmur. Betul. Ngobrol-ngobrol sama DPM PTSP atau sowan ke DPRD Jatim begitu ya? Ya, boleh. Baik, terima kasih Mas Yuda sudah ngobrol-ngobrol sama kita terkait dengan peluang bisnis dan juga investasi di Jawa Timur. Ini apakah menjadi magnet baru? Tentu saja, karena banyak banget modal-modal yang kita punya begitu ya, SDM, kemudian kondisi geografisnya yang mumpuni, apalagi terkait dengan program strategis nasional kita yaitu kedaulatan pangan. Luar biasa sekali terkait dengan pembicaraan kita hari ini. Intinya Jawa Timur emang punya potensi magnet yang kuat begitu ya, Mas Yuda ya. Terlihat dari dominasi PMDN-nya, kemudian juga efisiensi investasi yang tinggi atau ICR yang rendah. Namun keberlanjutan status ini sangat bergantung pada kemudahan birokrasi yang tidak berbelit-belit, serta ketersediaan SDM yang terampil dan juga keberanian pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan investasi dari hulu ke hilir, dari barat ke timur. Saya Sima Perwira dan Mas Yuda dari Komisi C DPRD Jawa Timur pamit. Sampai jumpa di episode podcast Indrapura TV selanjutnya. Dah.